Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kembali kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Kali ini cukup banyak ini yang masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Ada juga satu pertanyaan melalui chat WA di nomor WA kita 0813 9679 3071. Yang pertama, Pajar. Assalamualaikum Pak Ustadz, ibu janda 4 anak menikah dengan ayah saya dan mempunyai anak dari pernikahan mereka, yaitu saya. Dan saat ini ibu dan ayah saya sudah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tua saya adalah harta bersama. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dalam pembagiannya. Kalau itu harta bersama, katakanlah 100 juta misalnya. Maka pada saat ayah Anda meninggal dunia, menjadi harta warisan ayah Anda dari harta bersama itu hanya 50 juta. 50 jutanya lagi menjadi milik ibu Anda atau istri ayah. Kemudian istri ayah masih mendapatkan 1/8 dari 50 juta warisan ayah Anda. Sisanya, nah, kalau 1/8 diberikan kepada istri ayah, maka ada 7/8 lagi. Semuanya itu menjadi hak Anda sebagai anak satu-satunya dari ayah Anda. Nah, kemudian pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisan ibu Anda ada 50 juta tadi. Bagiannya dari harta bersama. Ditambah 1/8 dari warisan suaminya. 1/8 dari 50 juta itu berarti 6.250.000. Jadi jumlah harta warisan ibu Anda saat meninggal dunia 56.250.000 rupiah. Nah, ini dibagi kepada anak-anak ibu. Ada 5 orang semua anak ibu, 4 orang dari suami yang pertama dan 1 orang lagi Anda, anak ibu dengan ayah Anda. Tak dijelaskan di sini berapa laki-laki berapa perempuan anak ibu. Tapi berapapun itu, masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, masing-masing perempuan dihitung 1 bagian. Demikian. Jojo Asmo, tanya Ustadz, suami istri menikah, duda sama janda, yang laki-laki bapak ada anak 1 dari istri yang dulu. Ibu punya anak 3 dari suami yang dulu. Semua anak-anak sudah meninggal. Bapak dan ibu tadi mempunyai anak 1 orang laki-laki. Bapak dan ibu saya saat ini sudah meninggal. Pertanyaan, apakah anak-anak dari bawaan bapak dan bawaan ibu berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh bapak ibu tersebut? Saat ini anak-anak tersebut sudah meninggal. Yang masih hidup anak tunggal dari bapak, di sini tertulis dari no dan ibu tersebut. Mohon penjelasan. Kalau bisa mohon dijawab via HP. Terima kasih. Nah, kita coba memahami pertanyaan ini bahwa suami dan istri ini awalnya adalah janda dan duda yang masing-masing punya anak. Tapi anak-anak mereka semuanya sudah meninggal dunia. Maka bapak dan ibu ini menikahlah. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah 1 orang anak laki-laki. 1 orang anak laki-laki. Jadi ditanyakan, pada saat ayah dan ibu ini meninggal dunia, suami dan istri ini meninggal dunia, apakah anak-anak masing-masing dari suami yang sebelumnya atau dari istri yang sebelumnya itu berhak mendapatkan bagian? Kalau memang sudah meninggal dunia anak-anak dari suami atau istri sebelumnya itu lebih dulu meninggal dunia dari pasangan suami istri ini, maka mereka tidak terhitung lagi. Semua harta warisan itu hanya diwarisi oleh anak mereka satu-satunya. Anak mereka satu-satunya itu 1 orang anak laki-laki ini. Demikian. Wallahu a'lam. Dilna Desplora. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Nenek saya memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nenek saya meninggal tahun 1993 dan meninggalkan 1 rumah. Ayah saya, anak laki-laki nenek, menikah dengan ibu saya tahun 1990 dan kemudian rumah tersebut ditinggali oleh ayah saya dan ibu saya beserta kami anak-anaknya.
Kemudian ayah saya meninggal tahun 2014. Kemudian ibu beserta saudara saya menempati rumah tersebut. Sebelum menikah dengan ibu saya, ayah saya memiliki hutang dengan menggadaikan rumah ini, Pak Ustadz. Kemudian setelah menikah, rumah hampir disita oleh bank dan ibu saya yang menutup hutang bank tersebut. Namun dari tahun 2019 sampai 2022 ini, adik perempuan ayah saya menuntut haknya atas rumah ini. Jadi bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah kami tidak berhak atas rumah itu? Tentu saja Anda berhak terhadap rumah itu. Mengapa? Karena memang ayah Anda punya hak di rumah tersebut. Nenek meninggal dunia ada satu rumah, dan pada saat nenek meninggal dunia ada 3 orang anaknya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti rumah itu menjadi hak dari 3 orang anak nenek tersebut. Ada 2 laki-laki, masing-masing laki-laki dihitung 2 bagian, berarti 4, tambah 1 orang anak perempuan jadi 5. Masing-masing anak laki-laki berhak 2/5 bagian dari rumah tersebut, masing-masing anak laki-laki. Dan anak perempuan nenek yang 1 orang itu bagiannya 1/5 dari rumah itu. Demikian. Jadi anak nenek yang perempuan dan anak nenek 1 orang lagi yang laki-laki, termasuk juga ayah Anda, berhak terhadap rumah ini. Karena ayah Anda sudah meninggal dunia, tentu saja hak ayah Anda itu diwarisi oleh anak-anaknya, yaitu Anda dan saudara-saudara Anda. Demikian. Bapak Sulaiman, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah dalam kasus yang ditanyakan itu, ibunya membagi warisan kepada anak zinanya itu untuk menutupi aibnya dan aib anak zinanya kepada 2 anak gadisnya? Oh, ini barangkali terkait dengan video kita sebelumnya bahwa anak zina atau anak yang di luar nikah itu dia tidak punya hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Dia hanya punya hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga kalau misalnya ayah biologisnya itu meninggal dunia, maka anak di luar nikah tadi dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan ayah biologisnya itu. Kemarin kita kasih contoh, ada laki-laki dan perempuan berzina, hamillah si wanita. Setelah hamil kemudian menikah, tidak berapa lama lahirlah anaknya itu laki-laki. Pernikahan mereka terus berlanjut sehingga kemudian seiring dengan berjalannya waktu menyusullah kemudian berturut-turut 2 orang anak perempuan. Setelah itu si suami meninggal dunia. Inilah ketika meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum suami ini hanyalah 2 orang anak perempuannya saja dan istrinya. Sementara anak laki-laki yang merupakan anak di luar nikah itu tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya karena dia bukan ahli waris. Secara syariat itu bukan anak kandung dia. Demikian. Jadi rupanya sang istri ini untuk menutupi aib, jangan sampai ketahuan kalau terjadi pelanggaran sebelumnya antara dia dengan almarhum suaminya itu, maka diberikannya juga bagian warisan kepada anak laki-laki tadi. Anak laki-laki bagiannya kan 2 bagian. Lebih banyak pula lagi bagian dia dari anak sah suaminya yang perempuan tadi yang 2 orang itu. Bolehkah itu? Tentu saja tidak boleh. Kalau itu diberikan, maka itu artinya mengurangi hak atau merampas hak dari 2 orang anak perempuan almarhum. Tidak bolehlah seperti itu. Tapi mungkin ya untuk menutupi aib, kalaupun ingin menutupi aib, kalaupun sang istri ini ingin memberikan sesuatu kepada anak laki-lakinya itu boleh saja ia berikan, tapi jangan dari harta warisan. Ia kan punya harta bersama dari suaminya. Ya berikanlah bagian dari harta pribadi sang istri ini yang ia dapat dari harta bersamanya. Begitu caranya. Sekali lagi kita tegaskan, tidak boleh hal itu dilakukan walaupun tujuannya untuk menutupi aib. Ya aib lah, apa boleh buat lagi. Demikian. Wallahu alam. Iyeng, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, mama saya 2 kali menikah, suami pertama meninggal punya anak 6, lalu mama saya menikah lagi mendapatkan 2 anak laki-laki, tapi bapak yang kedua ini tidak ada meninggalkan harta. Apakah anak dari bapak yang kedua ini dapat warisan dari harta mama sama papa suami saya yang pertama? Mohon dijawab Pak Ustadz ya.
Nggak dijelaskan di sini apakah mamanya sudah meninggal dunia. Jadi kita pahami mamanya belum meninggal dunia lah. Sebelumnya sang mama ini menikah dengan suaminya yang pertama, punya anak 6 orang. Kemudian dalam pernikahan mereka itu mereka punya harta bersama. Meninggallah si suami ini, maka menikahlah lagi sang istri ini, sang mama ini dengan suaminya yang kedua. Lahirlah beberapa orang anak. Jadi pertanyaannya, apakah anak-anak yang kemudian lahir dari suaminya yang kedua itu berhak mendapatkan bagian dari harta bersama mama dengan suaminya yang pertama itu? Di sini mereka belum berhak. Yang ada harta warisan di sini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh suami yang pertama itu. Jadi kalau berbentuk rumah lah misalnya, berbentuk rumah, dan rumah itu katakanlah 100 juta. Jadi ada 50 juta dari 100 juta itu yang menjadi harta warisan suami yang sebelumnya. Nah, maka 50 juta itu 1/8-nya untuk istrinya atau sang mama inilah. Kemudian 7/8 lagi itu menjadi bagian dari 6 orang anak-anak almarhum suami yang pertama. Kalau anak-anak si mama dengan suaminya yang kedua belum dihitung. Mengapa? Karena belum ada lagi harta warisan di situ. Kalau harta warisan dari suami yang pertama itu kan mereka tidak termasuk ahli waris. Tapi kalau seandainya kemudian sang mama ini pun meninggal dunia, barulah anak-anaknya dengan suaminya yang kedua itu diperhitungkan, dan bagian mereka sama dengan anak-anak sang mama dari suaminya yang pertama, yang 6 orang itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Iin Anggraini, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, ibu saya menikah sama bapak saya, tapi pada waktu itu bapak saya meninggalkan ibu dan anak-anaknya karena selingkuh dan sudah menikah lagi. Gak lama ibu saya membeli sebuah rumah dari tabungan uang belanjaannya sebelum bapak saya selingkuh. Nah, sekarang ibu saya sudah meninggalkan rumah. Apakah bapak saya masih mendapatkan haknya yang tidak meninggalkan sepeser pun untuk istri dan anak-anaknya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau begitu dipahami bahwa rumah yang ada itu adalah harta bersama antara almarhumah ibu Anda dengan bapak Anda yang katanya sudah selingkuh dan punya istri lagi itu. Pertanyaan Anda adalah, apakah bapak Anda masih berhak terhadap rumah tersebut? Karena itu harta bersama, tentu saja ia punya hak separuh dari rumah tersebut. Akan tetapi berapa lama ia meninggalkan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya itu bisa diperhitungkan. Itu bisa diperhitungkan. Dan kalau sudah puluhan tahun ia meninggalkan dan menyia-nyiakan, bisa saja barangkali haknya di situ sudah habis. Artinya kan dia punya kewajiban sesungguhnya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya itu. Bisalah diperhitungkan itu sekian bulan semestinya sebulan semestinya sekian, diperhitungkan sekian puluh tahun, dan bisa jadi